Halo teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang biografi Presiden RI yang ketiga, ya, B.J. Habibie, perjuangan dan cita-cita beliau untuk bangsa Indonesia. Oke, bisa diikutin ya. Top. B.J. Habibie adalah Presiden RI yang ketiga. Beliau menggantikan Presiden Soeharto dan dikenal juga sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo. Dan sang ibu bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran. Sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umur masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggal sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama dengan 8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Hal itu dilakukan oleh Ibunda Habibie supaya anaknya bisa melanjutkan pendidikannya di Bandung, Jawa Barat. Habibie melanjutkan pendidikannya di Bandung pada tahun 1950 di sekolah setingkat SMA. Tak heran, Habibie saat itu menjadi sosok favorit di sekolah karena prestasinya yang sangat menonjol, terutama di mata pelajaran yang mewajibkan berhitung. Dan Habibie tamat SMA pada tahun 1954. Setelah itu, beliau kemudian masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang yang menjadi Institut Teknologi Bandung. Berkat kejeniusannya, Habibie mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman. Pada tahun 1990, Habibie mendapatkan gelar diploma insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Asri Ainun Besari di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Ilham Akbar dan Tariq Kemal.
pada tahun 1965 ia meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat cum laude. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie sempat bekerja di Hamburg, Jerman, di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aviasi atau penerbangan. Berkat kejeniusannya, Habibie menjadi orang yang dihormati di Jerman. Bahkan ia dijuluki Mr. Crack karena memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat terbang global. Setelah menorehkan hasil yang sangat bagus di Jerman, Habibie kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1973. Habibie kembali ke Indonesia demi memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Lalu pada tahun 1978 ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Habibie menjabat sebagai menteri tersebut selama 20 tahun hingga tahun 1998. Selain itu, B.J. Habibie juga memimpin proyek pesawat N250 Gatotkaca yang menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik terganggu. Krisis tersebut memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998. Setelah itu, B.J. Habibie yang menjadi wakil presiden kemudian diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto. Presiden Habibie menjabat Presiden Indonesia hanya 1,5 tahun. Ia lengser pada November 1999. Meski singkat, era pemerintahan Presiden Habibie sangat krusial dan menjadi kunci era transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Habibie juga membuat sejarah dengan membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Bahkan di era Habibie, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa diakhiri dengan instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1999 dan Impres Nomor 4 Tahun 1999. Setelah lengser dari jabatan Presiden Indonesia, B.J. Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun, saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Habibie kembali ke tanah air. Ia ditunjuk sebagai penasehat presiden untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Adapun pengawasan yang dilakukan melalui organisasi yang ia dirikan,
yakni Habibie Center. B.J. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019. Sekian dan terima kasih. Inilah biografi singkat tentang Presiden RI yang ketiga. Terima kasih buat semuanya. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Top.